Waktu itu karena saya penasaran ini kenapa kok banyak orang ya, maksudnya kayak gitu ya. Itu datang tiba-tiba dipanggil, kamu udah sunat belum gitu. Oh ya mau dong gitu. Terus udah sunat, sama-sama sunat. Ibunya ngaji, ada hajatan ngaji. Saya ngikut, maksudnya bukan ngikut tapi lihat kok banyak ya, maksudnya kayak gitu ya. Kok ini kenapa beda banget sama saya ya? Maksudnya keyakinan saya itu kok dengan mereka beda gitu ya. Sekitar SMP-an lah, umur ya sekitar 12-13 tahun itu udah mengerti, oh ternyata orang muslim ini, saya lebih apa ya, lebih kepo, lebih mencari tahu lagi kenapa nih muslim ini kok bisa puasa, bisa ini, kenapa kok bisa seperti itu ya. Awalnya itu teman saya bawa air zam-zam dari Arab, terus sampai dikirimin sampai di kos saya, terus saya minum, kerasa ada kerasa beda begitu. Iya, kerasa beda. Maksudnya abis minum maghrib, dengar suara azan maghrib itu udah, wah nangis dah, itu udah nangis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada penonton setia Vertizon TV dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Anda semua dan kepada Mu'alaf Center Indonesia yang selalu mendukung, selalu membantu para mu'alaf kita, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pahala jariah terus kepada Mu'alaf Center Indonesia dan terus memberikan kemudahan-kemudahan agar kedepannya semakin banyak melahirkan atau membantu para mu'alaf yang masuk Islam, sehingga semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, dan kita sebagai kaum muslimin hanya bisa mendoakan semoga Mu'alaf Center Indonesia ini semakin jaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hadapan kita kedatangan tamu istimewa dan juga saudara baru, di mana saudara kita ini dulunya sempat tersesat, dan pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayahnya sehingga kita mendapatkan sahabat baru, teman baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan saudara kita yang baru ini dalam Islam. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut atau kita sapa dulu sahabat kita atau saudara baru kita. Mas, siapa namanya? Silakan Mas perkenalkan terlebih dahulu nama, asal, dan lain-lainnya kepada penonton setia kita. Baik, nama saya, nama lengkap saya Putri Kastiawan. Asalnya itu dari NTT. Saya berdomisili di Maguwoharjo, Yogyakarta. Kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi di Kediri. Oh ya, baik, Mas Eka berarti ya panggilannya. Ya. Mas Eka berarti tinggalnya aslinya dari NTT. Berarti sama dengan saya, sama-sama dari NTT. Ya. Kalau boleh tahu Mas Ekanya NTT-nya mana ya? NTT-nya perbatasan dengan Timur Leste. Oh, perbatasan dengan Timur Leste, Atambua. Yeah. Atambua. Ya, kalau Mas Ekanya dari Atambua, sayanya sudah masuk ke Timur Leste-nya, sudah lewat perbatasan, sudah masuk negara lain. Ya, baik. Kita penasaran ini, bagaimana ceritanya Mas Eka ini bisa tertarik dengan Islam. Mungkin bisa sedikit cerita kepada penonton supaya kita bisa mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi dari Mas Eka, supaya kita juga penonton yang di rumah bisa lebih kuat lagi imannya, bisa lebih kuat lagi Islamnya begitu. Silakan Mas Eka. Awal mula saya
apa ya, bukan mendengar Tertarik. tapi tertarik Ya, sih. tertarik ya. Tertarik itu karena mungkin lingkungan ya, lingkungan. Karena bukan saudara tapi teman-teman saya itu kebanyakan orang Muslim ya. Oh ya. Ya, Berarti hidup di tengah lingkungan Muslim. iya, Oh ya. ya. Karena lingkupnya itu lingkungan Muslim, entah bagaimana waktu teman saya seangkatan ya, maksudnya seumuran, itu waktu itu dia ada hajatan, bukan hajatan, kayak apa namanya, masih kecil itu umur 5-6 tahun itu udah sunat gitu ya. Oh sunat. Nah, Acara sunatan begitu. Iya, Pak? acara Ya, sunatan. acara sunatan. Waktu itu karena saya penasaran ini kenapa kok banyak orang ya, maksudnya kayak gitu ya. Itu datang tiba-tiba dipanggil, kamu udah sunat belum gitu. Oh ya, mau dong gitu karena pengen makan gitu ya. Oh, gitu. Terus udah sunat, sama-sama sunat. Oh berarti Mas Eka pada saat itu diajak sunat, Iya. tapi posisinya belum Islam gitu ya? Iya, belum bisa. Hanya waktu itu karena kepengen ikut bisa makan-makannya gitu ya? Oh iya, iya. Iya. Nah terus karena udah waktu dia ngaji, ibunya ngaji, ada hajatan ngaji. Saya ngikut, maksudnya bukan ngikut tapi lihat kok banyak ya, maksudnya kayak gitu ya. Kok ini kenapa beda banget sama saya ya? Maksudnya keyakinan saya itu kok dengan mereka beda gitu ya. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah saat umur sekitar SMP-an lah, umur ya sekitar 12-13 tahun itu udah mengerti, oh ternyata orang Muslim ini, saya lebih apa ya, lebih kepo, lebih mencari tahu lagi kenapa nih Muslim ini kok bisa puasa, bisa ini, kenapa kok bisa seperti itu ya. Nah ternyata waktu saya SMA, saya apa ya, lebih dekat lagi sama teman-teman yang Muslim lagi gitu, sampai S1 itu sebenarnya niat awalnya itu dari S1 ya, dari 2018 2019 ini tuh udah pengen niat mau pindah ya, tapi karena apa ya, niatnya itu yang belum bulat ya, maksudnya pengen ada dukungan ya, atau kalau mau dukungan memang keluarganya waktu itu udah ada bapak saya udah bilang ya semua agama itu sama ya, mengajarkan kebaikan, maksudnya seperti itu. Tidak ada semua agama itu tidak mengajarkan yang keburukan, itu pasti tidak mungkin. Nah, tapi kalau kamu bahagia dengan apa yang kamu yakinin, pasti kamu bakal bahagia ke depannya gitu. Oh berarti dari keluarga sendiri tidak mempermasalahkan begitu ya, Mas Eka mau pindah agama atau mau pilih agama manapun, terserah Mas Eka begitu ya. Dari orang tua hanya mendukung. Ya. Oh ya sebelumnya mohon maaf Mas Eka ini. Berarti Mas Eka ini waktu yang acara sunatan itu berarti Mas Eka juga disunat pada saat itu. Oh iya, berarti sunat juga udah, dan di situ sudah sunat. Karena ikut sunatnya itu karena memang hanya ingin makan-makannya atau memang tahu tentang kesehatan tentang orang sunat itu? Belum tahu. Soalnya waktu masih kecil kan kita cuma tahu ini. Tapi tidak takut ya dengan sunat itu ya? Iya. Tidak takut. Luar biasa ya. Padahal banyak anak-anak itu yang sampai takut-takut ya. Tapi Mas Eka luar biasa ya. Iya. Tidak takut dengan sunat, malah diajak mau saja padahal masih anak-anak ya. Baik. Ya baik, lanjut Mas Eka. Iya. Sampai orang tuanya udah ini, tapi niat saya masih belum ya, maksudnya belum dapat ya. Belum bulat banget. Ya, belum bulat. Ya baru kali ya sekitar 2-3 mingguan itu, awalnya itu teman saya bawa air zam-zam dari Arab. Kan saudara orang tuanya itu umroh ya. Ya, umroh. Ya, bawa air zam-zamnya. Terus sampai dikirimin sampai di kos saya, terus saya minum, kerasa ada kerasa beda begitu. Iya, kerasa beda. Maksudnya kok
apa ya, lebih tenang gitu Lebih ya, tenang. lebih tenang. Pas kemarin itu abis minum maghrib, dengar suara azan maghrib itu udah, wah nangis dah, itu udah nangis dah. Oh, berarti Udah nangis dengar ya. suara azan nangis itu ya? Langsung nangis, Oh, Masya Allah. Ya, ya. langsung nangis itu udah. Itu setelah minum air zam-zam. Iya, iya, udah. Langsung, wah tenang ini. Kemudian ya udah, langsung saat itu langsung tak telepon teman saya yang di Surabaya. Teman yang Surabaya itu Muslim? Muslim. Oh ya. Kebetulan kan bapaknya sebelum nikah sama ibunya itu kan non Muslim, jadi dia mualaf juga. Terus nikah sama ibunya itu pindah agama gitu sama Muslim. Nah ternyata saya tahu ceritanya dari anaknya. Nah anaknya itu teman saya. Terus saya telepon, kebetulan dia di Surabaya, saya telepon, yo, saya pengen jadi mualaf, maksudnya seperti itu. Kalau bisa, kapan ya ada waktu untuk saya ke Surabaya untuk syahadat di sana, maksudnya seperti itu. Ini, mohon maaf, Mas Eka posisinya masih di mana? Jogja. Di Jogja, ya, tapi pengen ke Surabaya malah. Islamnya di sana pengennya ada. Oh gitu. Ya. Kemudian udah paginya saya bilang, terus dibilangin, oh kalau kayak gitu, ntar tak kumpulin orang yang bisa imamin kamu, maksudnya yang bisa menuntun untuk masuk ya, agama Islam ya. Gitu. Ya udah, saya malamnya dikasih info karena dia itu mungkin bulan depan atau kurang tahu ya, mungkin bulan ini dia mau nikah, jadi ada kesibukan yang lain ya. Oh, jadi belum sempat begitu ya. Ya sudah, saya pasrah aja lah. Tiba-tiba, waduh, semakin nggak tentu nih, ini pengen cepat-cepat lah, pengen cepat-cepat jadi mualaf. Dalam niat ini sudah pengen cepat-cepat masuk Islam. Cuman belum dapat orang yang bisa membantu menuju ke sana begitu ya. Iya. Udah, bagaimana ya caranya ya? Tiba-tiba saya kontak lagi sama, ingat, ini ada teman saya yang di Jogja ini. Ya udah, saya kontak ke Mbak Diana. Alhamdulillahnya dibantu dengan cepat. Nah kebetulan Ustazah Dewi ya. Ustazah Dewi ya. Nah itu yang bantu saya untuk memperkenalkan dengan kemudian dikenalkan dengan Mu'alaf Center Indonesia yang di Jogja begitu ya. Oh ya, Insya Allah. Ya jadi pemirsa, Mas Eka ini luar biasa ya. Jadi awalnya awalnya dari sunat itu ya, kemudian sempat dikasih air zam-zam oleh kawan ya, yang mungkin orang tuanya sedang umroh, kemudian minum air zam-zam, ada reaksi entah reaksi seperti apa yang dirasakan oleh Mas Eka, tapi mungkin merasakan ketenangan ya Mas Eka. Sangat. Sampai Mas Eka mengatakan ketika azan sampai nangis. Luar biasa itu ya. Nah, itu mungkin dari hidayahnya Allah itu ya seperti itu Mas Eka. Sampai akhirnya Allah punya skenario-nya, Allah punya caranya sendiri untuk mengenalkan Mas Eka pada Islam. Ya mungkin harus pergi jauh-jauh ke Surabaya, ternyata di Jogja juga sudah ada itu ya. Nah, mungkin memang Allah rencanakan temannya itu ada acara mungkin ya seperti itu ya, supaya tidak usah jauh-jauh ke Surabaya, di Jogja juga ada gitu ya. Akhirnya sampai ketemu dengan Mbak Dewi tadi, ya, kemudian dikenalkan dengan Mu'alaf Center. Luar biasa ini. Jadi pemirsa, ini salah satu cerita Mas Eka yang luar biasa, yang mungkin bisa menjadi tambahan iman ya, bagi kita. Semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih istiqomah, ya, bersyukur karena kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita berbahagia, ya, karena Mas Eka ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa masuk ke dalam Islam dan kita dapat saudara baru, ya. Kita mendoakan
Semoga Mas Eka ini istiqomah terus dalam Amin. Islam sampai maut menjemput. Amin. Dan jangan sampai berputus asa karena memang Islam itu berat. Ya, kalau masuk Islam itu berat. Karena apa? Kalau sudah masuk Islam banyak aturan. Nah, tapi insya Allah ya semua aturan-aturan yang Allah berikan ini sebenarnya pada dasarnya memperbaiki kehidupan kita yang lalu-lalu yang mungkin kurang bagus. Ya. Insya Allah kalau kita ikuti aturannya Allah, ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, insya Allah Allah perbaiki kehidupan kita yang mungkin kita punya kehidupan di masa lalu yang kurang bagus. Ya, Allah tutupi semua dan pada hari ini Mas Eka dihitungnya seperti bayi yang baru lahir. Ya, karena orang yang baru masuk Islam itu dihitungnya seperti bayi yang baru lahir. Semua kesalahannya dihapus. Jadi nol lagi nih Mas Eka nih. Nah, tinggal nanti Mas Eka isi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan, perbanyak kebaikan itu luar biasa Mas Eka. Nah, kita semua mendoakan Mas Eka dan insya Allah kita akan membantu ya. Semoga kita bisa membantu ya dimanapun membantu Mas Eka untuk bisa lebih mengenal lagi Islam. Nah, kalau untuk yang seperti Mas Eka yang baru masuk Islam mungkin nanti pelajaran berwudu, ya, bersuci, kemudian sholat, ya, yang inti-inti dulu, yang awal-awal dulu, ya, wudu, sholat dan lain sebagainya. Nanti insya Allah semuanya bertahap gitu Mas Eka. Ya, terima kasih Mas Eka atas cerita yang luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi, penguatan bagi kami semua, bagi pemirsa yang menonton, kita semua. Semoga kita yang menonton ini terus mendapatkan motivasi dari para mu'alaf dan bisa menjadikan kita terus istiqomah dalam Islam. Itu ya, demikian cerita dari para mu'alaf, dari mu'alaf Mas Eka. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.